Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Ganjar Baraswara dengan NIM 202140052. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang logaritma. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa sih itu pengertian logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan, atau dalam kurung yaitu eksponen, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Mungkin ada pertanyaan, bukannya mencari besar pangkat itu mudah ya? Misalnya 2 pangkat berapa hasilnya 8 ya. Mungkin kalau pangkat-pangkat yang seperti itu mungkin masih terbilang mudah ya. Tapi kalau di sini logaritma itu untuk menemukan pangkat-pangkat yang agak rumit. Nah, seperti contoh 5 pangkat berapa sama dengan berapa gitu. Nah, mungkin yang agak lebih rumit dari biasanya. Kemudian langsung saja ke bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma yaitu jika A pangkat N sama dengan X, maka log X sama dengan N. Nah, di sini diberi keterangan ya, yaitu A sama dengan A bisa dimaksud dengan bilangan pokok atau yang biasa dinamakan basis, dengan syaratnya yaitu A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi A itu harus lebih dari 0 dan tentu saja tidak boleh 1. Jadi 2 atau seterusnya seperti itu. Untuk X yaitu adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut numerus. Syaratnya yaitu X lebih dari 0. Untuk N yaitu besar pangkat atau nilai logaritma. Langsung saja ke contohnya ya. Contoh seperti di bawah ini. Nomor 1, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritmanya akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Nah, udah mulai paham belum nih? Belum ya. Kalau belum, berarti langsung ke nomor 2, yaitu jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, harus kita ingat ya, di sini A yaitu adalah untuk nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2-nya disebut A seperti dalam keterangan yaitu basis. Terus 3-nya. Nah, 3 di sini yaitu N, yaitu besar pangkat atau nilai logaritmanya, dan sama dengan 8. Nah, 8 ini disebut X, yaitu bilangan numerusnya. Nah, kalau belum paham lagi, kita ke contoh yang 3. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 25, kan 5 pangkat 3 kan benar ya, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Nah, seperti itu. Maka dalam bentuk logaritmanya akan 5 log 25 sama dengan 3. Berarti 5 log 25 sama dengan 23. 5 sebagai apa? A. Dan kemudian 3 sebagai apa? N. Terus 125 sebagai X-nya. Langsung saja ke sifat-sifat logaritma. Di sini ada banyak sekali sifat-sifat logaritma. Yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Nah, jadi ada bilangan A, bilangan berapapun jika dilogkan dengan 1, maka hasilnya 0. Dan jika ada A log A sama dengan 1, berarti jika ada bilangan tersebut dilogkan dengan bilangan tersebut, maka hasilnya akan 1. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada 2 log X ditambah A log Y sama dengan A log X. Dengan syarat nilai basis A harus sama. Berarti nilai basisnya, ingat ya, basis itu yang A-nya yang di depannya ini. A log X dan ditambah A log Y. Basisnya kan sama-sama A. Nah, contoh 2 log 9 ditambah 2 log 12. Nah, kan sama-sama ada dua-duanya. Nah, itu basisnya sama. Kemudian yang ketiga, A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Nah, kalau yang di nomor 2 itu A log X dikali Y. Kalau yang nomor 3, A log X dibagi Y. Kalau diingat-ingat ya, kalau ditambahkan, dijumlahkan, yaitu dikali. Kalau dikurangkan, dibagi.
Kemudian yang keempat, A log X. A log X bisa dipecah menjadi C log X per C log A. Nah, dengan syaratnya basis C harus sama, basisnya tetap harus sama nih. Kalau mau dipecah seperti itu, sebenarnya angkanya terlalu besar. Nah, itu bisa seperti itu kan, itu bisa. Terus kemudian yang nomor 5, A log X sama dengan 1 per X log A. Nah, kan kalau ada menemui kayak itu nanti pasti ada aja soal yang ya mungkin harus kita itu memutar otak. Nah, kalau ada soal yang seperti itu, kita harus melihat sifat-sifatnya lagi. Kan ada beberapa sifat nih, A log X dan sama dengan 1 per X log A. Nah, mungkin itu akan menemuinya nanti. Kemudian yang nomor 6, A pangkat M log X pangkat N. Itu bisa dikerjakan N per M dikali log A log X ya. Berarti pangkatnya itu sama-sama kalau yang di belakang dibagi yang depan. Terus yang ketujuh, A dipangkatkan A pangkat A log X sama dengan X. Nah, kalau ada bilangan A pangkat A log X sama dengan X. Kalau cara mudahnya itu A-nya itu yang dia dicoret-coret gitu, cara mudahnya seperti itu. Langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, contoh soal algoritma. Yang pertama yaitu 2 log 4 ditambah 2 log 8. Maka hasilnya berapa? Ya, seperti menggunakan sifat yang nomor 2 tadi. 2 log 4 ditambah 2 log 8, maka kalau dijumlahkan yaitu dikali. 2 log menjadi 2 log 4 dikali 8 sama dengan 2 log 32. Dan 2 log 32 yaitu berapa? Ya, yaitu 5. Kemudian yaitu langsung saja ke soal nomor 2, yaitu 8 log 32. Bagaimana sih cara mencari 8 log 32? Nah, 8 itu berapa pangkat berapa? Nah, kan 8 bisa saja 2 pangkat 3. Nah, maka kita tulis 2 pangkat 3. Dan 32 itu berapa pangkat berapa? Nah, kalau yang depannya itu 2 pangkat berapa? Ya, yang belakangnya juga harus 2 pangkat berapa, yang hasilnya 32. Kalau 8-nya itu 2 pangkat 3, maka 32 2 pangkat 5. Jadi kita tulis aja langsung 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Seperti itu. Kemudian kan udah seperti itu kan, udah sama-sama 2 depannya itu. Nah, kemudian kita menggunakan yang sifat yang ke 5 ya, kalau nggak salah. Sifat yang kedua, yang keenam, mohon maaf, kita langsung aja ke menggunakan sifat yang nomor 6. Sifat yang nomor 6 yaitu yang depan 2 pangkat 3-nya dan 5-nya itu dibagi. Sifat nomor 6 ya, sifat nomor 6. Berarti 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Kalau menggunakan sifat nomor 6 yaitu menjadi 5 per 3 2 log 2. Nah, di sini juga 2 log 2 itu menggunakan sifat yang pertama. 2 log 2 yaitu 1. A log A sama dengan 1. Ya, jadi kita bisa tulis 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3. Kemudian ada contoh soal lagi yang nomor 3, yaitu 2 log 8 sama dengan M, 2 log 7 sama dengan N. Nah, berapa nilai 16 log 14? Nah, kita harus cari tahu nih. Jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N. Nah, bagaimana carinya? Ya, kita cari. 16 log 14. Kita menggunakan sifat yang keempat. Nah, kan itu sifat yang keempat seperti tadi itu berapa? Nah, itu kan 2. Itu terus kita membuat basis yang sama, harus basisnya sama. Untuk yang sifat nomor 4 itu basisnya harus sama ya. 2 dan 2 itu kan jadi 2 log 14 per 2 log 16. Kan sama-sama basisnya 2. Kemudian sama dengan 2 log 14 itu berapa? 7 kali 2. Nah, terus 16 itu berapa? 8 kali 2. Nah, kemudian kita menggunakan
sifat yang kedua. 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. Nah, sama dengan 2 log 7 kan seperti yang di atas tuh. 2 log 7 sama dengan N, dan 2 log 8 sama dengan M. Maka langsung kita masukkan saja N per M. Nah, itu kan 2 log 2 sama-sama per 1. Nah, sama-sama ditambah 1 seperti itu. Itu bisa disederhanakan juga N per M plus 1. Itu langsung saja seperti itu juga bisa. Ya mungkin sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Jika banyak salah jika saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung saja tanyakan ke saya atau bisa langsung ke kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.